Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Agnes Karisya. Semoga teman-teman gak bosan ya. Nah, untuk pembahasan kali ini Agnes akan membahas sedikit tentang social entrepreneur. Social entrepreneur atau wirausaha sosial atau bisa juga disebut dengan social entrepreneurship menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas. Social entrepreneur ini merupakan sebuah istilah turunan dari entrepreneur, yakninya penggabungan dari dua kata yaitu sosial dan entrepreneur. Sosial dapat diartikan sebagai kemasyarakatan dan entrepreneur yang kewirausahaan. Pada dasarnya, sosial memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kewirausahaan tradisional, seperti adanya inovasi, risiko, dan proaktif dalam ide atau bisnis baru. Social entrepreneur sebagai seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial atau social change, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Gerakan social entrepreneur ini semakin terkenal dan diakui dunia dengan pemberian penghargaan Nobel Perdamaian M. Yunus sebagai wirausaha sosial karena keberhasilannya menciptakan bank untuk kaum miskin atau sering disebut sebagai Grameen Bank. Sistem yang dibangun oleh bank ini ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan warga negara Bangladesh. Seperti dikatakan di muka bahwa gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai negara. Tercatat saat ini negara Inggris sudah memiliki lebih dari 40.000 wirausaha sosial, belum di negara-negara lain. Indonesia sendiri juga sudah memiliki beberapa sosok wirausaha sosial yang kiprahnya mulai dipertimbangkan di kancah internasional seperti Tri Mumpuni dengan listrik mikrohidro dan Silverius Oscar unggul dengan pemberdayaan petani jatinya. Wirausahawan dimotivasi oleh uang dan wirausaha sosial dimotivasi oleh altruisme atau filantropi. Diperjelas oleh Anas bahwa social entrepreneur ini merupakan bentuk penggabungan antara konsep kewirausahaan yang mengedepankan pada kegiatan ekonomi, namun tujuan yang dicapai tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga pada tujuan sosial. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa social entrepreneurship merupakan suatu bentuk wirausaha yang memiliki konsep bisnis dan inovasi untuk kepentingan sosial atau masyarakat. Sedangkan definisi social entrepreneur atau kewirausahaan sosial adalah suatu cara atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui strategi bisnis. Kewirausahaan atau bisnis sosial menggabungkan penerapan bisnis konvensional dan lembaga sosial. Bisnis konvensional melakukan jual beli barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan lembaga sosial menangani permasalahan sosial atas dasar kemanusiaan. Bisnis sosial menggabungkan tujuan keduanya, yaitu mencari keuntungan sambil menangani masalah sosial, dan tidak semua bisnis yang melakukan kegiatan sosial dinamakan bisnis sosial. Pada bisnis sosial, proses bisnis menjadi satu kesatuan dengan aktivitas sosialnya, tidak berdiri masing-masing. Jadi, kalau ada usaha yang secara rutin menyisihkan keuntungannya untuk menyantuni fakir miskin atau menyalurkan bantuan kepada lembaga sosial, lebih tepat disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, bukan bisnis sosial. Nah, karakteristik bisnis sosial ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ada 5 karakteristik bisnis sosial sehingga kita mudah menentukan perbedaannya. Yang pertama, lahir dari sebuah misi untuk memecahkan masalah sosial dan memberikan dampak sosial. Yang dimaksud masalah sosial dalam konteks ini adalah adanya keterbatasan yang dialami sekelompok masyarakat marginal untuk mendapatkan akses terhadap pasar dan pelayanan tertentu. Kategori masyarakat marginal yang dimaksud yaitu masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak jalanan, orang dengan HIV, mantan narapidana, dan sebagainya. Yang kedua,
adanya aktivitas pemberdayaan kepada penerima manfaat. Bisnis sosial memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada penerima manfaat hingga terjadi transformasi atau perubahan struktural bagi kehidupan penerima manfaat, seperti mengalami perkembangan pola pikir, edukasi, dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga, yaitu beroperasi sesuai prinsip dan etika bisnis. Selain itu, bisnis sosial juga harus terbuka dan transparan terhadap operasional kegiatan bisnis dan pemberdayaannya. Yang keempat, yaitu reinvestasi pada misi sosial. Ada komitmen dari bisnis sosial untuk reinvestasi mayoritas laba atau surplus organisasi untuk perluasan dampak sosialnya. Nah, yang kelima, berorientasi berkelanjutan. Sebuah bisnis sosial harus memiliki orientasi berkelanjutan sebagai sebuah organisasi baik pada SDM dan keuangannya. Nah, definisi sosial banyak dikembangkan di sejumlah bidang yang berbeda-beda, mulai dari tidak untuk profit, sektor publik, dan kombinasi dari ketiganya. Entrepreneur ini terdapat dua hal kunci dalam social entrepreneur. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha, dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Nah, entrepreneur ini secara lebih komprehensif yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi. Nah, definisi komprehensif di atas memberikan pemahaman bahwa social entrepreneur terdiri dari 4 elemen utama, yakni social value, civil society, innovation, and economic activity. Nah, social value ini merupakan elemen paling khas dari social entrepreneur, menciptakan manfaat sosial bagi masyarakat. Nah, civil society ini pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan innovation yaitu memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif. Selanjutnya, economic activity yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi. Gairah terhadap social entrepreneur dewasa ini meningkatkan karena terjadinya pergeseran social entrepreneur yang semula dianggap merupakan kegiatan non-profit. Nah, entrepreneur saat ini berada di persimpangan jalan antara non-profit dan organisasi murni bisnis. Aspek-aspek dalam social entrepreneur di dalam menjalankan kegiatan social entrepreneur tentu saja dipengaruhi oleh berbagai aspek. Beberapa aspek yang mempengaruhi social entrepreneur, yang pertama, proses mendefinisikan tujuan atau misi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan organisasi, dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi sangat diperlukan baik pegawai dan pihak yang terlibat di dalam organisasi tersebut untuk mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Nah, yang kedua, proses mengenali dan menilai peluang mengenali dan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam menjalankan social entrepreneur. Ide yang muncul dan menarik mungkin dapat beragam, akan tetapi tidak semua ide yang menarik tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah peluang untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang ketiga, proses manajemen risiko dalam merealisasikan misi atau ide-idenya. Seorang social entrepreneur dihadapkan pada sebuah resiko dan tantangan. Resiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan. Dua komponen yang melekat dalam resiko adalah bahwa yang pertama, resiko dapat didefinisikan sebagai potensi besar yang tidak diharapkan terjadi
karena tidak memperhitungkan sisi buruk. Dan komponen dari resiko yang kedua adalah kemungkinan bahwa hasil-hasil yang tidak diinginkan tersebut akan benar-benar terjadi. Nah, dalam definisi social entrepreneur, konsumen adalah mereka yang ikut berpartisipasi dengan sukses dalam mendukung misi sosial. Partisipasi ini bisa dalam bentuk penggunaan layanan, berpartisipasi dalam suatu kegiatan, relawan, memberikan dana atau barang untuk sebuah organisasi nirlaba, atau bahkan membeli layanan atau produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu proyeksi arus kas untuk dapat terus menjalankan kegiatannya. Social entrepreneur harus dapat memproyeksikan kebutuhan uang tunai untuk usaha mereka. Mereka harus memutuskan bagaimana mereka dapat memperoleh kas untuk kelangsungan usahanya. Tentu saja tugas ini lebih rumit bagi social entrepreneur daripada business entrepreneurs pada umumnya. Pada beberapa kesempatan, penyandang dana pihak ketiga, misalnya instansi pemerintah atau perusahaan, dapat menjadi alternatif untuk menutupi biaya. Modal bisnis social entrepreneur mendefinisikan modal bisnis sebagai gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan dan memberikan nilai. Modal bisnis memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, hanya itu sedikit yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.